Hai, ketemu lagi. Ini adalah episode ketiga, Tujuan dan Strategi Globalis. 1. Pengantar. Tatanan dunia baru, meskipun sebenarnya bukan hal baru. Tatanan dunia baru adalah gagasan lama tentang masyarakat dunia yang terkendali dan terencana, yang benar-benar merupakan penggabungan sistem antara sistem Soviet dan sistem kapitalis. Namun dari situ akan muncul masyarakat terencana yang efisien. Dengan kata lain, akhirnya setiap orang yang dilahirkan akan dilahirkan hanya jika ada fungsi untuk mereka layani. Itulah kata kuncinya untuk melayani, yaitu untuk melayani negara dunia. Orang-orang telah dikategorikan sepanjang hidup mereka dari sekolah dan seterusnya dari generasi ke generasi ke dalam program eugenika, di mana para elit telah lama memutuskan siapa gen sampah. Gen sampah artinya rakyat jelata atau masyarakat bawah. Akankah ada masa depan bagi mereka? Yah, mereka tidak membutuhkannya, sehingga mereka akan membasminya dengan kedok kelebihan populasi. Yang cukup menarik, karena mereka tahu, kebanyakan orang menjalani seluruh hidup mereka tanpa pemikiran orisinal. Mereka benar-benar tidak memilikinya, pemikiran itu diunduh, opini diberikan, dan mereka mengadopsi opini. Mereka harus mendapat persetujuan publik untuk agenda ini. Sterilisasi sukarela untuk menyelamatkan ibu pertiwi tua yang malang dan menurunkan populasi. Ketika Anda melihat apa yang diajarkan sosialisme ilmiah, di mana Anda akan mengorbankan diri Anda jika perlu demi ibu pertiwi, seperti juga ajaran para nasionalis dan agamis. Mikhail Gorbachev, yang merupakan bagian dari struktur masyarakat global ini, mengatakan, kami sedang menciptakan agama dunia baru, dan itu akan didasarkan pada bentuk pemujaan bumi. Yang dia maksudkan adalah, Anda benar-benar akan hidup untuk melayani ibu pertiwi. Tentu saja, ibu pertiwi selalu memiliki imamat baru, selalu ada imamat, dan Anda menemukannya pada ahlinya, sebuah masyarakat ilmiah yang telah menyatakan bahwa mereka terlalu superior bagi kita semua dan mereka memiliki hak secara alami. Mereka adalah aristokrasi alami sebagaimana mereka menyebutnya demikian. Tetapi pada kenyataannya semua ilmuwan itu bergantung pada hibah atau pendanaan dari yang kaya. Elit kaya yang sudah mapan. Mereka hanyalah antek dari mereka yang berada di atas. Di bagian atas sistem ini, Anda memiliki keluarga yang sangat tua yang telah bertahan dan memperoleh lebih banyak kekuatan selama berabad-abad. Mereka menyatakan bahwa mereka berada di puncak pohon Darwin. Di bawah mereka adalah masyarakat ilmiah yang membuat senjata untuk mereka, termasuk senjata yang pada akhirnya akan mengendalikan pikiran. Mereka berencana untuk menjalankan seluruh dunia secara terencana. Sebuah masyarakat terencana di mana setiap negara akan tunduk pada pemerintahan global. Dari Alan Watts. CuttingThroughTheMatrix.com. 2. Pemerintahan dunia bukan pemerintah dunia. Penting untuk dipahami bahwa para elit tidak menginginkan pemerintahan dunia itu sendiri, melainkan suatu bentuk pemerintahan dunia dalam kendali pribadi mereka. Pemerintah dunia akan menawarkan masukan dan peluang partisipasi publik. Mereka tidak berniat membiarkan ini terjadi. Perserikatan bangsa-bangsa sebagai badan yang tidak dipilih dan karena itu tidak bertanggung jawab telah dibentuk untuk melayani tujuan ini. 3. Penggabungan kapitalisme dan komunisme. Untuk mewujudkan pemerintahan global, sangat penting bahwa komunisme dan kapitalisme digabung menjadi sistem baru, di mana kontrol ekonomi tetap dan terkonsentrasi di tangan swasta dan kontrol sosial didasarkan pada kolektivisme, sebagaimana ditetapkan oleh penyelidikan Kongres Amerika Serikat yang dipimpin oleh Senator Norman Dodd terhadap yayasan-yayasan besar di tahun 1960-an. Ini sebenarnya adalah salah satu tujuan utama didirikannya yayasan-yayasan tersebut. 4. Pengurangan populasi. Sebagaimana dinyatakan dalam episode sebelumnya tentang kepercayaan elit global, kaum elit terobsesi dengan populasi yang berlebihan dan mereka telah menuliskannya selama berabad-abad. Akibatnya, seperti yang tertulis di Georgia Guidestones, mereka menginginkan populasi global hanya 500 juta. Ini berarti 6 miliar orang harus mati selama abad mendatang mulai tahun 2010. 5. Kembali ke feodalisme. Elit percaya
bahwa dunia telah mengkonsumsi terlalu banyak sumber daya yang dimiliki mereka dan keturunan mereka. Akibatnya, seperti yang digariskan dalam Konvensi PBB tentang keanekaragaman hayati dan Agenda 21, kita harus kembali ke bentuk feodalisme dan ke pasca era industri. 6. Kediktatoran ilmiah. Masyarakat baru ini akan memiliki karakteristik yang berbeda dan kelas yang berbeda. Sebuah masyarakat yang dijalankan secara ilmiah oleh sekelompok elit teknokrat ilmiah yang tunduk kepada mereka. Faktanya, hari ini kita sudah hidup dalam bentuk kediktatoran ilmiah di mana mayoritas orang dicuci otaknya sejak lahir melalui media dan sistem pendidikan. Pada akhirnya, mereka ingin mengembangkan manusia yang dibuat dengan suatu tujuan, direkayasa secara genetik, dan hanya mereka yang memiliki tujuan untuk melayani negara yang akan diizinkan untuk dilahirkan. Mereka tidak pernah dapat memahami kebenaran tentang dunia tempat mereka tinggal. Berikut ini akan kita ulas mengenai strategi globalis. Salah satu aspek yang sangat penting dari kontrol dunia adalah bagaimana seseorang mengendalikan dan mendominasi masyarakat. Dalam hal ini, dunia secara keseluruhan. Kita akan mengambil kutipan dari tulisan Anthony Sutton yang menjabarkannya dengan cukup baik dalam bukunya America's Secret Establishment. Dia mengungkap fakta bahwa elit global sampai pada kesimpulan yang benar bahwa mereka mengontrol dan memanipulasi masyarakat untuk keuntungan mereka. Mereka hanya perlu mengontrol aspek masyarakat tertentu yang terbatas. Aspek-aspek tersebut adalah: pertama, aspek pendidikan. Ini adalah tentang bagaimana populasi masa depan akan berperilaku. Kedua, uang. Uang sebagai alat untuk menyimpan kekayaan dan menukar barang. Mereka telah memonopoli aspek ini dengan menguasai bank-bank dan korporasi, juga dengan menerapkan sistem hutang ribawi di seluruh dunia. Ketiga, hukum. Aspek ini berhubungan dengan kewenangan untuk menegakkan kehendak negara, hukum dunia, dan pengadilan dunia. Aspek ini diperlukan untuk negara dunia. Keempat, politik. Aspek ini menentukan arah negara dan ekonomi negara. Kelima, sejarah. Ini tentang apa yang orang percaya terjadi di masa lalu. Siapa yang mengontrol masa lalu akan mengontrol masa depan. Keenam, psikologi. Aspek psikologi adalah sarana untuk mengendalikan cara orang berpikir. Ketujuh, filantropi. Filantropi adalah cara atau strategi agar orang berpikir baik tentang mereka. Kedelapan, kedokteran. Kedokteran atau medis adalah kekuatan atas kesehatan, penyakit, kehidupan, dan kematian. Kesembilan, agama. Agama adalah salah satu sumber kekuatan spiritual masyarakat yang berhubungan dengan keyakinan maupun kepercayaan. Kesepuluh, media adalah tentang apa yang orang ketahui dan pelajari tentang peristiwa terkini. Kesebelas, kontinuitas. Ini tentang kekuatan untuk menunjuk siapa yang mengikuti jejak mereka dan siapa yang tidak. Mereka akan memilih pengikut dengan melakukan seleksi untuk kontinuitas. Semua itu adalah suatu usaha untuk menguasai pusat-pusat kekuatan masyarakat. Mereka akan menempatkan orang-orang mereka sendiri di posisi kunci, sehingga mereka dapat mengendalikan dan mendominasi masyarakat sepenuhnya dan mengarahkannya ke arah yang mereka kehendaki. Nah, itulah cara-cara mereka untuk menguasai dunia beserta isinya. Apakah kamu percaya? Lalu bagaimana dengan usahamu untuk menguasai dunia ini? Cukup sampai di sini dan sampai jumpa.